Saya pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat. Mobil udah jajal dapat, rumah udah jajal dapat, pesantren udah jajal dapat, tanah di mana-mana. Sekali saya minta sama Allah tempat lebih tinggi daripada tingginya saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya nih tanah di mana-mana. Begitu saya umumin pengen punya tanah di mana-mana, tuh tanah datang, Pak. Begitu ditumpuk tuh tanah lebih tinggi daripada tingginya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ada sebuah video yang menurut saya ini menarik ya, karena banyak masalah juga di sini. Artinya Yusuf Mansur sebagai seorang yang dalam tanda kutip ya, dia merasa kalau apa-apa itu mengatasnamakan Allah. Artinya gini, kalau dia katanya ini berdoa gitu, terus kemudian dia mengatakan dia mendapatkan mobil misalkan, itu izin Allah gitu ya, selalu berkata seperti itu. Dan di video ini juga sebenarnya seperti itu, ketika dia berbicara di depan banyak orang mengatakan bahwasanya dia punya tanah atau harta lain-lain gitu yang jumlahnya cukup banyak, ya mungkin bagi orang banyak sekali ya, itu selalu mengatasnamakan atas izin Allah. Nah, ini sebuah pembahasan tentang tanah. Ada sebuah video yang pernah saya upload juga, tapi saya upload di short ya. Intinya dua video ini mungkin berkaitan ya teman-teman. Ini saya bahas mengenai tanah, dan ada beberapa kasus yang berkaitan dengan tanah. Tapi kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Apalagi hari ini sudah hari internet, Bapak Ibu tidak ada lagi ketergantungan sama pembeli lokal, tidak ada. Hari ini Bapak Ibu nanam bayam, langsung foto, langsung jual. Saya mau menjadikan kampung ini kampung binaan saya mau saya. Insya Allah saya turunin, insya Allah orang-orang pintar tambahan ke kampung ini, mau saya turunin modal-modal tambahan ke kampung ini, saya ajak orang-orang kaya ke sini, saya mau insya Allah. Yang penting yang diajak mau apa tidak, itu aja. Mau tidak? Bu, saya orang kota, ngelihat pohon aja geleng-geleng kepala. Ya Allah, nih pohon, subhanallah. Pertanyaannya nih, tanahnya punya siapa? Semoga mudah-mudahan masih punya orang kampung. Saya dari tadi ngeri, hati saya deg-degan, hati saya khawatir. Jangan-jangan tanah yang masih lebar, sawah yang masih luas, jangan-jangan tidak lagi punya orang kampung. Takut saya, sampai nggak berani nanya sama Kang Oman. Padahal saya pengen nanya, Kang Oman, apa orang kampung masih punya tanah di sini? Kalau masih, alhamdulillah, berarti masih bisa kita bangkit betul. Kalau tidak pun bisa kok. Kalau tidak pun bisa, asal mau. Kalau orang lain bisa beli tanah kita, kenapa kita tidak bisa beli ulang tanah kita, lalu kita beli tanah mereka? Gak mungkin, gak bisa. Saya Bu, alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya santri. Sekali lagi saya bilang, saya santri. Tidak pernah belajar bisnis formal, tidak pernah belajar bisnis di kampus, tidak pernah belajar teori bisnis di universitas. Tapi hari ini saya insya Allah dengan izin Allah sudah memegang, mengendalikan sedikitnya 1000 hektar kawasan produktif. Kenapa? Saya minta sama Allah. Kita minta sama Allah, tanah biar saja bukan tanah kita, lahan biar saja bukan lahan kita, tapi kita minta sama Allah, Allah yang menguasakan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita. Biar tanah itu milik orang, tapi kita diizinkan untuk kemudian memaksimalkannya. 1000 hektar sudah. Baru nih,
kalau dibandingkan dengan teman-teman lain, dari etnis lain, dari suku lain, dari umat lain, kita terlalu sedikit. Tapi itu bukan alasan kita ngiri, itu bukan alasan kita cemburu yang membuat kita kemudian jadi anarkis. Tidak, itu alasan yang membuat kita bahwa kita ini sama-sama manusia, apalagi kita hamba Allah. Kalau mereka punya jutaan hektar, bismillahirrahmanirrahim, kita pun akan punya. Syaratnya dengerin, syaratnya dengerin. Satu, deketin Allah. Dua, minta sama Allah. Ikutin, ayo ikutin. Syaratnya satu, ayo. Ikutin. Syaratnya satu, deketin Allah. Dua, minta sama Allah. Allahumma inna duha'a, ayo, duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wasawaha sawahuka wa kebona kebonuka waladanga ladanguka wa kambinga kambinguka wa ayama ayamuka wa keboa kebauka wa sapia sapiuka wa kelapa. Semua milik Allah. Deketin Allah, minta sama Allah, jangan sampai jauh dari Allah. Udah mah miskin, jauh dari Allah, ya sudah Pak. Wassalam. Dengerin, ini nggak enak didengar nih sama orang kampung. Udah mah miskin, jauh dari Allah. Mau nyari orang kaya di mana, Pak? Pengen kaya doang sama Pak, capek amat muter-muter. Saya 2003 berdoa sama Allah, buktiin hadis ini, doa aja sama Allah. Saya pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat. Mobil udah jajal dapat, rumah udah jajal dapat, pesantren udah jajal dapat, tanah di mana-mana. Sekali saya minta sama Allah tempat lebih tinggi daripada tingginya saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya nih tanah di mana-mana. Begitu saya umumin pengen punya tanah di mana-mana, tuh tanah datang Pak. Begitu ditumpuk tuh tanah lebih tinggi daripada tingginya saya. Iya begitu tuh sertifikat dari orang-orang pada, termasuk hari ini kan saya juga dapat sertifikat nih. 5 hektar di Kota Mobagu. Ya kayak gitu modelnya. Begitu kita minta sama Allah, dikasih lebih tinggi. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, cangkupan besar mengenai tanah yang dikatakan Yusuf Mansur adalah dia mengelola ribuan hektar tanah produktif. Itu ya, itu cangkupan besarnya. Jadi mungkin lebih dari 1000 hektar, dan ini tahun lama teman-teman, sekitar 2018an dia mengatakan itu. Dia masih cukup lenggang di tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2022 pertengahan dia masih cukup aktif untuk ya dalam tanda kutip ya ceramah ke sana sini, apa ya, semacam merayu masyarakat ya. Nah di sana juga kan dia mengatakan bahwasanya dia mau apa ya, ibaratnya memberikan sebuah pendidikan dan lain-lain lah intinya. Dan itu saya curiga salah satu cara Yusuf Mansur juga untuk mendekati orang-orang yang punya tanah banyak di sana dan kemudian nanti dalam tanda kutip membantu mengelola gitu ya. Dan akhirnya nanti ya seperti kasus yang lain, misalkan saya kasih contoh misalkan ya. Dari beberapa kasus yang berkaitan dengan rumah tahfiz misalkan. Ada rumah tahfiz yang terang-terangan, rumah tahfiz kemudian menjadi warung stik, itu udah terang-terangan, itu di depan kampus UIN Jakarta. Nah, itu terang-terangan ya menjadi tempat ya rumah makan yang di sana
memang dituliskan di sana itu nggak ada tulisan warung grup, kalau nggak salah, teman-teman bisa cek lagi. Berarti kalau kita melihat ya, ketika ada rumah Tafis yang kemudian menjadi warung steak, terus di sana tidak ada tulisan warung grup, ada kemungkinan warung steak yang lain yang tidak ada tulisan by warung grup itu, ya itu berarti juga milik Yusuf Mansur juga. Dalam tanda kutip, berarti bagian besar warung steak itu ya kemungkinan besar milik Yusuf Mansur. Nah, kita bahas lagi teman-teman. Contoh kasus tabung tanah. Nah, contoh kasus tabung tanah ini kita nggak tahu berapa kelolaan tabung tanah yang sudah ya, dikumpulkan oleh Yusuf Mansur, ataukah uangnya nggak jadi tanah, jadi uang aja, terus kemudian nggak tahu asetnya dikemanakan. Yang pasti adalah ketika orang-orang yang bergabung pada orang koperasi, ya katakanlah koperasi Indonesia Berjamaah, itu uangnya apakah dibelikan tanah, apakah dibelikan bagian dari hotel City atau tidak, kita nggak pernah tahu. Karena sampai saat ini ketika orang-orang ini TKI dan lain-lain yang bergabung ke tabung tanah ini, mereka tidak mendapat konfirmasi kemanakah alur uang tersebut. Nah, itu contoh-contoh adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah ya. Tapi masih ada banyak kasus teman-teman yang berkaitan tanah dengan Yusuf Mansur. Nanti saya akan langsung semacam tinjau tanah-tanah yang ini ya. Mungkin nggak kasus, tapi yang jelas di sana adalah yang paling utama diakui sama Yusuf Mansur adalah ketika dia mengelola lahan produktif itu, yang katakanlah sama Yusuf Mansur bilang bahwasanya ya walaupun tanah tersebut atau lahan tersebut bukan milik dia, tapi dia dikuasakan. Pertanyaannya adalah apakah seperti tabung tanah ketika dia membeli dalam tanda kutip ya, membeli paket tabung tanah itu terus kemudian dibelikan tanah itu bukan atas sama Yusuf Mansur atau bagaimana, atau kasus-kasus tanah yang lain gitu ya. Misalkan seperti ya tadi, seperti yang kemudian menjadi warung steak itu ya, rumah Tafis dan rumah-rumah strategis yang kemudian katakanlah menjadi rumah Tafis terus kemudian menjadi milik Yusuf Mansur atau milik warung steak atau bagaimana, apakah tanah-tanah tersebut bagian dari yang dibicarakan Yusuf Mansur, atau ribuan hektar yang dibicarakan Yusuf Mansur pada saat itu adalah ribuan hektar yang lain, tanah produktif yang lain yang bukan milik Yusuf Mansur tapi dikelola sama ya, dibilang kan Yusuf Mansur ya, dikelola sama Yusuf Mansur. Nah, nanti akan kita investigasi teman-teman. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.